Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat ABG Partabumi di mana saja berada, alhamdulillah bisa bertemu lagi ya dengan saya Kang Daniel dari ABG Partabumi Kota Bandung. Saudara-saudaraku, saya akan seperti biasa mengisahkan kisah nyata gitu. Memang nanti insya Allah ada cuplikannya. Tetapi saya mohon kepada saudara-saudara sekalian mendoakan saya. Jadi semoga ya saya selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga lebih banyak menolong orang lagi. Jadi lebih banyak menolong orang gitu kan. Karena insya Allah kalau pengobatan di ABG Partabumi itu seikhlasnya itu bagi mampu. Kalau tidak yang mampu, tidak mampu, ya insya Allah kami dengan santri-santri insya Allah akan menolong saudara-saudara, dan sebaliknya saya pun akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sahabat-sahabat Partabumi di mana saja berada selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Karena ini berhubungan dengan gaib, ya semoga saudara-saudara sekalian itu tidak kena gangguan-gangguan seperti sihir atau santet atau gangguan gaib lainnya ya. Semoga ya Allah selalu menyelamatkan. Makanya saudara-saudara jangan kosong gitu. Maksud kosong di situ selalu ingat kepada Allah. Yang minimalnya yang melaksanakan kewajiban, yaitu sholat yang 5 waktu. Terus juga kalau misalkan mau tidur, selalulah berdoa kepada Allah untuk minta perlindungannya. Karena kita meminta kepada siapa lagi? Ya harus meminta, ya harus kepada Allah. Kan bahasanya di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi gini saudara-saudaraku, saya itu 2 hari ke belakang ngobati seorang gadis manis ya, masih ABG, usianya sekitar 21 tahun. Jadi ceritanya, kata keluarganya, dia itu kerja di salah satu toko. Nah setelah kerja, padahal udah lumayan lama lah kerjanya. Nah si anak yang pemilik toko ini atau perusahaan ini suka sama dia. Jadi sering memperhatikan, terus juga suka ngasih sesuatu. Ya padahal sebetulnya si gadis ini
tidak menyukai ke anak majikannya ini, karena mungkin ia berlainan agama lah. Jadi, dan juga memang bukan faktor agama saja, memang beliau itu memang tidak suka gitu sama si anak majikan ini. Nah, ketahuan sama si majikannya. Nah, akhirnya si majikannya ini sering dimarahi, wah seperti apa, jangan dekati anak saya katanya. Padahal yang mendekatinya itu sebetulnya bukan dia, tapi anak majikannya. Jadi istilahnya mengejar-ngejar terus gitu. Nah, saking nggak kuatnya karena sering ditekan, dan pekerja pun beda dengan yang lain gitu kan. Jadi yang tadinya biasa-biasa aja seperti orang lain, sekarang sama majikannya itu sering banyak disuruh-suruh dan sering kena damprat lah. Akhirnya dia keluarlah dari tempat tersebut dan masuk ke ke toko lain gitu. Jadi bekerja di toko lain. Nah, tetapi setelah di tempat lain pun, kerja di tempat lain pun, nah si anak majikannya itu selalu mengejar-ngejar. Suka apa, dia nge-WhatsApp, dulu ngasih hadiah, ngasih apa gitu kepada dia. Nah, meskipun sering sebetulnya itu sering ditolak. Dan dari situ akhirnya ketahuan lagi sama si mantan majikannya ini yang dulu gitu kan. Sampai akhirnya ya menegur lah dengan keras, sampai kalau dimarahin ya dimarahin lah. Kalau misalkan kalau bahasa Sundanya itu akhirnya sampai didatangi segala macam gitu supaya tidak melayani anaknya lagi. Nah, setelah si majikannya itu dimarahin, ya besoknya, padahal si gadis ini ya tadinya jarang ada keluhan dan tidak pernah sakit-sakitan dan juga belum pernah ya kerasukan gitu. Ya anehnya besoknya itu dia sering kerasukan gitu. Wah, sering kerasukan dan ngamuk segala macam. Dari situ dibawalah ke seorang ustadz, katanya dari ustadz itu malah kewalahan. Wah, merusak gitu kan yang ada di tempat itu. Nah, akhirnya dibawa ke salah satu pesantren, akhirnya ngaji sama-sama dengan para santri. Nah, itu tidak muat lagi, sehari semalam tidak sadar dan ngamuk, sampai banyak yang istilahnya terpental gitu kan. Yang apalagi santri banyak badannya badannya ya kecil-kecil, bahkan tenaganya itu orang yang dewasa saja, katanya orang yang gede gitu, maksudnya badannya itu nggak kuat gitu, karena mungkin ada bantuan lain gitu di tubuhnya. Padahal tubuh si gadis ini tidak besar, ya kecil gitu, biasa-biasa lah, maklum namanya juga ABG, usia sekitar 21 tahunan gitu kan. Nah, akhirnya banyak yang mengatakan setelah kemana-mana, ini katanya gangguan jiwa, coba aja katanya diisolasi atau dibawa ke tempat gitu ya yang biasa menangani pasien gangguan jiwa. Jadi ada salah satu pesantren yang bisa menangani narkoba dan juga gangguan jiwa gitu. Nah, padahal kata beliau, kata keluarganya, dia itu sudah dibawa juga ke rumah sakit, bahkan sering dibawa ke rumah sakit, dicek, di rongsen, ke laboratorium, itu katanya tidak ada masalah apa-apa. Nah, itu yang dianehkannya, itu tidak ada masalah apa-apa, bahkan sama dokter malahan disuruh dipulangkan lagi, kan ini normal katanya, dites kejiwaannya normal. Nah, tapi karena mungkin takut ada yang ngasih tahu, akhirnya dibawalah ke tempat tersebut, entah dikurung atau entah gimana, karena tidak boleh dilihat sama keluarganya gitu kan selama 10 hari. Tapi karena mungkin perasaan seorang ibu itu khawatir, ya akhirnya ditebuslah dari pasien tersebut, dan katanya memang itu tubuhnya itu ada bekas-bekas luka dan lain-lain. Nah, itu ya waluhalam, mungkin karena jatuh, entah apa gitu kan. Kita tidak boleh husnudon juga ya, harus husnudon ya, berbaik sangkalah kepada Allah gitu.
Nah akhirnya ya saya pun datang kebetulan bersama Bah Okek juga. Nah akhirnya saya netralisir, ya ternyata banyak gangguan gaib di dalam tubuhnya itu. Jadi dikeluarin semuanya, dan alhamdulillah yang tadinya biasanya itu kan katanya kalau ada yang ngaji itu sering bercingkrak-cingkrak joget. Wah, ada juga yang menyerang. Nah, terus matanya juga katanya itu ya gimana ya seperti kerasukannya, matanya itu melotot dan lain-lain, sampai menakutkan lah si wajahnya yang tadinya manis itu. Nah, itu setiap kali kalau ada yang ngaji itu ya seperti apa ya, kalau bahasa Sunda itu ngalarewe, jadi seperti menghina atau gimana ya. Kalau ada yang ngaji itu ya bergerak-gerak itu, joget gitu. Jadi ya, seperti menantang gitulah dan lain-lain lah. Jadi seperti itulah perumpamaannya. Ya. Mereka kantor di sana. Barare dia nu tapak disurutan, ditepretan, masuk ke kerong di itu mah. nya tetep yang ditinggal ka itu dah. Iya. Keras itu mah. Ieu teh garareuna duanana mi harejo ieu teh ka di kumaha teh. Kapan mun ngalaukan teh di itu mah cenah cicing teh keras, rada keras. Di ruangan nyaira bisa dia. Ya. Di asrama tapi teh yang di lomba. Kita 10 dinan ke orang di lomba mereka sedih kalau itu negara reuneuh ke ruksak atuh teh nangis nangis. Asal mah cedet ieu. Juga cai sagelas. Seperti rumah sakit tuh. Nuhun kalau teh antos ka rumah sakit genep jam da di jam 11 jam genep teh orang uwi. Terus di rawusan teu aya nama. Di weekend Udah kemana aja Bu di ini di obatnya Bu? Selain ke dokter? sok seueur ka dieu anu bade ngalalongan ku darah rongkak. Ai abi teh dah teu ditolak mengawai kita aya bari. Anu ngawos itu biasa ustad-ustad ya. Ustad-ustad tawasulan di Pak Ustad Aat terus 2 rubuhan. Ngaraos Yasin di bumi oge. Oh, iya. Reaksinya seperti apa? Kieu keneh. Kira-kira tapi waktu pas ada yang ngaji ada reaksi nggak dari badan? Sakit tuh. Iya. Mayunan, siluhan, Iya. anu ieu teh. Oh, jadi suka ngamuk terus suka apa ya? Ngajebengan teh. Ngajebian gitu. Iya ngajebian Itu. Terus sok joget-joget gitu. Gitu we sok. Jadi kalau ada yang ngaji itu marah-marah. Begitu. Jadi kan tes dibuka sensor gaibnya. Jadi coba tarik ngapain dina badan. Soalnya memang benar gangguan gaib. Coba tarik dina perut atau di kepala. Cak ngapain? Bekukan, ya juga dibekukan. Oh. Dibuka ya sensor gaibnya, dibuka ya. Bos. Wow. Bos. Kamu udah berapa lama tinggal di kepalanya? Kamu udah berapa lama tinggal di kepalanya? Nah. Boleh lebih. Jangan bohong kamu. Kamu mau disiksa sama saya? Hah? Coba lihat sini, coba lihat. Coba lihat sini. Macam-macam kamu. Kamu sejenis apa kamu? Hah?
Sejenis apa kamu? Terdakwa. Kalau enggak jawab jujur, saya siksa kamu. Udah berapa bulan? 1 bulan lebih saya. Terus yang lainnya ada yang lama? Ada yang lama nggak? Jangan bohong kamu tuh. Ada yang lama nggak di tubuhnya? Hah? 1? Iya. Hah? Ada yang lebih lama nggak? Ada berapa makhluk? Ada berapa makhluk? Ada 5. Jadi sejenis kamu itu ada 5. Kamu itu suruhan bukan? Kamu suruhan bukan? 1, saya hitung sampai 3. Kalau kamu nggak jawab, saya siksa kamu. Sebagian suruhan. Hah? Sebagian dari uyutnya. Sebagian dari uyutnya, sebagian dari uyutnya. Jangan bohong kamu. Kurang ajar, mengganggu manusia. Coba, kamu mau kalau nggak mau disiksa, ambil di badannya, teman kamu ambil lagi. Cepat. Diam kamu, diam kamu. Saya ikat kamu. Ya Allah, ya Allah, juga dipakai. Siap. Macam-macam aneh. Kamu mau selamanya seperti itu? Kamu mau selamanya seperti itu? Hah? Mau diikat seumur hidup kamu? Kenapa kamu ngamuk? Kenapa kamu ngamuk? Kenapa kamu ngamuk? Aku merasa Goblok kamu. Hah? Kurang ajar. Ngamuk lagi. Mau melawan? Hah? Mau melawan kamu? Macam-macam. Diam, saya lepasin itu. Saya lepasin itu, tapi kamu harus menjawab yang jujur ya. Mau nggak jawab yang jujur? Nanti kamu akan diapa-apain. Hah? Ya Allah, nyukur ibu. Ayo, jawab kamu. Ada berapa makhluk di tubuhnya? 5. Ada 5 makhluk. Berarti di tubuhnya ada berapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 4 lagi. Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Terserah. Kenapa kamu berbohong? Kenapa berbohong? Lihat ini. Lihat ini. Mau disiksa kamu? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Hah? Lihat ini, lihat. Ini apa ini? Mau dihajar kamu? Mau dihajar nggak? Kesombonganmu. Bukan kesombongan. Kenapa kamu melawan? Takut
Terusir aku. Merasa terusir, kenapa kamu ada di badan manusia? Hah? Itu bukan tempat kamu. Hah? Macam-macam lagi. Jangan bentak-bentak saya. Coba lihat ya sini, lihat sini. Berani kamu sama saya? Berani kamu sama saya? Kenapa tuh bentak-bentak itu? Yang ambil yang di tangannya. Coba ambil. Coba ambil sama kamu. Saya pengen nanya lagi. Kalau mau disiksa, coba ambil lagi. Ambil. Saya ngomong ambil. Coba ambil. Berbohong kamu. Cepat ambil teman kamu. Itu teman kamu yang di belakang itu sejenis apa itu? Teman kamu yang di belakang itu sejenis apa? Panas ya. Panas. Step aduh panas. Kudis. Tis, ini kulit tis, tis, baku. Itu yang paling sakti itu sejenis apa? Yang paling saktinya sejenis apa? Yang paling saktinya sejenis apa? Hah? Perut. Yang di perut itu sejenis apa yang di perut itu? Hah? Harimau. Bisa nggak dipanggil? Yang mana? Yang sakti itu yang paling belakang bukan? Yang tengah? Keluar harimau. Ke depan kamu. Ke depan. Ke depan kamu. Ke depan kamu. Oh iya, no, lamuk-lamukan tadi. Jawab sama kamu, ada berapa sebetulnya di tubuhnya? Ada berapa di tubuhnya? Ada berapa? 4 makhluk. Ada 4 lagi maksudnya? 4 makhluk. Kata kamu tadi 5. Mengikut di atas. Oh, yang di atas 1 itu berarti itu spionnya ya? Yang suka ini, yang suka ngasih tahu ke sana. Majikan kamu itu orang mana? Majikan kamu orang mana? Orang mana majikan kamu? Orang mana majikan kamu? Orang mana? Pakidulan. Hah? Pakidulan. Pakidulan? Pakidulan itu daerah mana? Cianjur Selatan maksudnya?
Sejenis apa kamu? Kamu sejenis apa kamu? Kamu sejenis apa? Kamu sejenis apa? Kalau wewe, berarti kamu yang suka lapor itu ke sana. Kamu barusan tinggal di mana? Saya mau tanya sama kamu, yang datang ke majikan kamu itu laki-laki atau perempuan? Yang datang ke majikan kamu itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Tinggi, pendek orangnya. Agak pendek jelek. Apa? Agak pendek jelek. Agak pendek jelek. Putih hitam. Hitam. Hah? Hitam. Jadi yang datang ke majikan kamu itu, kamu jangan berbohong. Kalau berbohong saya siksa kamu. Jelek, Pendek. pendek, Hitam jelek. kamu jangan berbohong kamu. Bismillah. Awas kalau bohong. 1, 2, saya hajar kamu. Lihat sini, lihat. Pandang mata saya, pandang. Pandang mata saya. Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu berbohong? Iya. Memang Memang apa? jelek hatinya. Jelek hatinya. Iya, jelek hatinya. Wajahnya gimana? Putih atau hitam? Hitam. Itu yang nyuruhnya. Yang datangnya itu. Kamu jangan berbohong. Ada lagi nggak di selain itu? Dia itu suruhan. Yang datang ke majikan kamu itu suruhan. Hah? Suruhan. Atau memang dia sendiri? Yes. Karena ada apa itu? Ada apa itu? Ada apa? Katanya ada apa? Kenapa katanya? Kenapa katanya? Hah? Soalnya anak sekarang. Persoalan anak sekarang. Coba ya sampai segininya. Kamu bisa sampaikan nggak ke majikan kamu? Sekarang sampaikan ke majikan kamu. Saya tarik sukmanya gitu. Kalau macam-macam saya tarik sukmanya. Diam gitu, diam. Jangan ikut campur. Kalau ikut campur saya tarik sukmanya gitu. Bisa gila. Omongin di sana. Terus main kekerasan aja kamu tuh. Ambil, saya pengen tahu. Kalau nggak baik-baik, siksa sahabat.
Saha maneh saha? Saha maneh saha? Kamu siapa kamu? Kokolot gula. Kokolot siapa jago maneh? Hah? Nyebut kokolot sia kokolot naon maneh? Sebenarnya ripu sia. Cok mun mana mun disiksa eta dina mana kudu ngaku mana. Ku aing kabeh geura dihajar sia. Ngebaro-baro wae sabaraha jadi sabadana di badan. Hah? Makhluk gula. Ra mana sa makhluk. Terus eta ada di badanna? Anu titahan teh saha? Ya di rumah. Hah? Di rumah. Terus sukmana ka mana kan? Jasad batinna ka mana eta? Jasad batinna ka mana? Dianjangkan. Hah? Dianjangkan. Dianjangkeun ke mana? Dibawa ke mana? Eta sukmana dibawa. Anu dibawa eta ka mana? Lagi kalengitan. Mana kalengitan? Ulah baheula ngadepkeun. Tunjukkan sukmana ada di mana? Tunjukkan sukmanya ada di mana? Tahu nggak kamu? Ditawan di mana? Ditawan di mana sukmanya? Di mana? Di mana sukmana? Sukmana ada di mana? Itu di mana? Diambil sama dukun atau bangsa jin? Ditawan sama dukun atau dibawa sama jin? Dibawa sama jin. Jin yang di mana? Kamu jangan takut, ada saya. Kamu jangan takut. Jin yang di mana? Jin yang di mana? Coba ya. Hah? Coba. Di rumah mana? Coba ya. Di rumahnya? Ada di rumahnya? Iya. Sukmanya? Awas kalau bohong. Benar, di rumahnya. Yang memang di mana rumahnya? Rumah ini di mana? Pak Ibunya di mana? Ini tuh paling anak satu tuntutan ya. Dia nunjukkan anak itu. Di sana ada sebangsa jin lagi nggak di sana? Ada. Itu dipegang atau di mana? Disimpan ya? Dipegang begitu. Jadi sukmanya dipegang. Itu dimasukkan ke dia. Udah berapa lama itu? Maksudnya tiga itu tiga apa? 3 minggu. 3 minggu. Oh, jadi sukmanya itu selama 3 minggu itu diikat. Jadi seperti itu. Kamu ikut pindah ya? Bisa nggak diambil sama kamu sukmanya? Bisa nggak? Coba si macan. Karo pada macan. Bisa nggak kamu ambil sukmanya? Ha? Sukma ini? Hah? Bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Oh, billahi minasyaitonir rajim.
Bersihkan, itu kan badannya itu ketika saya datang itu demamnya tinggi, bahkan pas begitu datang itu menjerit orang itu. Diraba ya, seperti misalkan kita meraba ini apa air kopi yang baru di gelas gitu ya, yang baru dikasih air panas gitu ya, panasnya seperti itu, nggak kuat itu orang apa nempel di badannya itu. Nah setelah dibersihkan alhamdulillah normal gitu, nggak panas lagi, dan ketika diajak ngobrol nyambung gitu, alhamdulillah nyambung. Dan ketika saya omongin pada dia jangan putus asa, terus aja meminta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, dia katanya mohon, ya mohon itu iya. Terus juga dia mengaminkan ketika saya mendoakan sebelum pulang. Dan nah setelah itu tadi ada kabar katanya sekarang bisa tidur, yang tadinya tidak bisa tidur sampai wah setiap malam itu dan siang pun gitu nggak tidur, malahan ngomong meracau karena ketawa dan lain-lain. Alhamdulillah katanya sekarang sudah diajak ngomong juga katanya nyambung. Ya doain aja saudara-saudara sekalian karena ini masih potensinya masih jauh ke depan, dia masih gadis dan dia memang manis gitu, kasihan gitu kan, kasihan belum menikah gitu kan ya, belum punya anak. Jadi doain aja semoga dia sembuh gitu. Jadi nanti aja ya saudara-saudara sekalian saksikan cuplikannya gitu kan. Tapi mohon maaf bila mana misalkan si wajahnya agak diburamkan, jadi tidak bisa melihat kemanisan si gadis remaja ini, ya mohon maaf. Dan jangan lupa tolong ya di like, komen, terus juga subscribe, dan ya kalau bisa dibagikan supaya saya dengan santri-santri saya bisa menolong lebih banyak orang lagi gitu kan. Dan juga semoga saya cepat terrealisasi gitu untuk pembangunan pondok pesantren juga Padepokan, karena itu kenapa di YouTube kan memang keinginannya santri-santri seperti itu. Jadi bukan berarti saya itu berniat pamer, berniat sombong, karena yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya jalan aja gitu kan. Nah ya seperti misalkan dokter, ya sebetulnya yang menyembuhkan itu bukan obat, tetap aja Allah, tapi syariatnya yaitu dengan obat seperti itu. Jadi ya mohon saja gitu kan kepada saudara-saudaraku sekalian gitu kan, saya tidak berniat untuk memamerkan diri, misalkan mengobati orang atau apa-apa gitu, tidak. Jadi ini hanya upaya saja gitu kan. Karena ini zaman teknologi, ya mudah-mudahan ya bisa dimanfaatkan teknologi ini sebaik-baiknya gitu. Ya gitu aja mungkin pemirsa ya. Sampai berjumpa lagi dengan saya Kang Daniel dari
ABG Partabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.